Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kita berjumpa lagi di kajian Cahaya Al-Quran. Kali ini kita akan membahas awal-awal surah Al-Baqarah. Di dalam awal-awal surah Al-Baqarah, di ayat 1, Alif Lam Mim, terkait dengan terjemahan, terkait dengan apa yang dimaksud dengan huruf hijaiyah di awal-awal surah ini. Biasanya di dalam kitab-kitab tafsir ditulis Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang maha mengetahui terkait dengan maksud daripada ayat ini. Namun para mufasir mencoba untuk mengungkap, mencoba untuk berpendapat terkait dengan firman di awal-awal surah yang biasanya diawali dengan huruf abjad. Ada yang berpendapat ini adalah cara Allah untuk menarik calon pembaca, sebab ini tidak lazim dikenal di kalangan bangsa Arab, terutama di kalangan para syu'ara, para penyair, sehingga mereka akan penasaran apa yang Allah firmankan setelah dia berfirman Alif Lam Mim. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran ini. Tentu kala itu yang dimaksud bukan Al-Quran dalam bentuk mushaf, tapi pesan-pesan moral yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam keseluruhan firman Allah yang terhimpun di dalam Al-Quran, itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga tidak pantas dari sisi kebenaran konten orang meragukan Al-Quran ini benar apa tidak, layak dipedomani atau tidak. Tidak layak orang bertanya seperti itu, sebab Allah nyatakan Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar dengan tingkat kebenaran yang mutlak, pasti benar dengan tingkat kebenaran yang sempurna, yang tidak disentuh dengan salah dan kurang serta cacat sekalipun hanya sedikit. Sehingga di awal surah ini Allah seakan-akan menjelaskan kualitas daripada isi Al-Quran secara keseluruhan, kesempurnaannya, bahwa Al-Quran tidak pantas dijadikan objek keraguan bagi kita, sehingga calon pembaca betul-betul dimodali dengan kepercayaan yang penuh ketika memulai membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran.
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran yang benar dengan tingkat kebenaran yang sempurna tidak akan mungkin bisa memberi petunjuk kecuali kepada orang yang bertakwa. Artinya, orang yang tidak bertakwa tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Lalu, orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Para ulama memberi pemaknaan secara beragam, namun tidak saling bertentangan, bahkan justru saling melengkapi. Ada yang memaknai bahwa takwa adalah sikap yang dimiliki seseorang, yang orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Menurut kelompok yang ini, siapapun orangnya, jikalau dia mempunyai sikap dalam bentuk kesungguhan ketika dia menunaikan perintah Allah dan kesungguhan di dalam menjauhi apapun yang Allah larang, maka itu disebut dengan orang yang bertakwa. Ada lagi yang memaknai orang yang bertakwa adalah orang yang membuat garis pembatas yang jelas, sehingga nampak betul mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, dan mana yang harus dijauhi. Sehingga bagi orang yang bertakwa, tidak ada zona remeng-remeng, tidak ada hal yang subhat. Sebab orang yang bertakwa, jangankan yang haram, yang subhat saja sudah dia jauhi. Dia betul-betul memposisikan diri dalam posisi yang aman, posisi yang jelas-jelas minimal tidak menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang memaknai takwa adalah orang yang berhati-hati. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abu Hurairah, menurut kamu takwa itu bagaimana? Maka Abu Hurairah, sahabat yang agung ini, menjawab bahwa takwa adalah orang yang seperti berjalan di sebuah tempat yang banyak durinya. Orang yang berjalan di sebuah tempat yang di situ banyak duri-duri, maka dia letakkan kaki kanan, kemudian dia pastikan di situ ada duri atau tidak. Jikalau ternyata ada duri, dia angkat kakinya, dia letakkan di tempat yang lain, kemudian dia pastikan ada duri atau tidak. Kalau ternyata tidak ada duri, baru dia letakkan kakinya dengan sempurna. Kemudian kaki kiri diangkat seperti itu pula. Dia hati-hati melangkah. Artinya orang yang bertakwa, setiap kali mau berbuat, setiap kali mau berucap, dia fikir, dia renungkan, dia takar betul menurut ketentuan syariat,
apakah yang akan dia ucapkan atau yang akan dia perbuat menjadi sebab kemurkaan Allah ataukah tidak. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, takwa itu memang menjadi identitas seorang hamba yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebab ketika Allah menerangkan siapa orang yang paling mulia di sisinya, dia firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mana di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian takwa juga menjanjikan serangkaian fadilah, keutamaan dan manfaat bagi siapapun yang mempunyai sifat dan sikap semacam ini. Di samping orang yang bertakwa itu satu-satunya yang akan mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagaimana ayat 1 yang Allah firmankan tadi. Di ayat yang lain Allah juga berfirman bahwa orang yang bertakwa Allah akan janjikan hidupnya menjadi mudah. Orang yang bertakwa Allah akan janjikan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah, maka Allah akan menjadikan setiap urusannya menjadi mudah. Maka bertakwa harus kita lakukan, bahkan menjadi sifat yang menempel pada pribadi masing-masing kita. Sebab takwa adalah sikap dari seseorang yang dengan sikap itu dia akan dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang yang tidak hati-hati di dalam ucapan dan perbuatannya, sehingga seringkali dia terjerumus ke dalam perbuatan dan ucapan yang dimurkai Allah, dia tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang yang masa bodoh dengan perintah Allah, dia seringkali berpaling dari perintah Allah, dia tidak mau menunaikan perintah Allah, atau dia sering melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang yang tidak berhati-hati, orang yang sembrono, orang yang seringkali bersikap masa bodoh dengan sikap yang dia lakukan, sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, maka dia tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka di ayat 1 ini seakan-akan Allah berpesan, jadikan dirimu sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kamu akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran dan dia mampu menjadikan kamu mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.